Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Dengan dimulainya kompetisi penjara penindas iblis, beberapa bulan telah berlalu saat ini, dan ada hal-hal aneh yang terjadi di Villa Tianming yang bertanggung jawab untuk memantau kali ini. Di dalam Tianming Villa, ada sebuah rumah yang elegan. Ada banyak bangunan elegan di sini, yang cukup sepi, dan bagian depannya sangat besar. Ini adalah kediaman beberapa orang kuat di Tianming Villa. Pada saat ini, di pavilion di atas gedung yang elegan, seorang pria perlahan duduk dan berdiri di dalamnya. Aura tirani menunjukkan bahwa status orang ini tidak rendah. Pria itu duduk dan berdiri perlahan, seolah menunggu sesuatu. Di mana Tuan Villa? Setelah beberapa saat, pria itu bertanya sambil menatap petugas yang perlahan mendekat dari kedalaman Yalu. Tian Lao, pemilik desa belum melihat siapapun akhir-akhir ini, silakan kembali. Posisi pelayan muda itu rendah, dan kekuatannya lemah, jadi dia secara alami tidak berani berdebat dengan Tian Lao, tetapi ketika Tian Lao datang, mantan saya pergi untuk bertanya kepada pemilik desa apakah dia menyambut, tetapi saya tidak melihat pemiliknya. Tidak melihat siapapun. Apa yang terjadi dengan Tuan? Sejak kompetisi penjara penindasan iblis dimulai, pemilik desa dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di desa telah dikunci dari rumah. Apa yang terjadi? Tian Lao mendengar kata-kata itu, dan langsung bertanya-tanya di dalam hatinya. Dia bertanggung jawab penuh atas kompetisi penjara penindas iblis ini, dan sejak saat ini dimulai, dia samar-samar mendapat informasi bahwa kelompok jiwa tersembunyi dan balai jiwa telah bercampur dengan penjara penindasan iblis. Jadi dia ingin menemukan pusat kekuatan tingkat tinggi ini, di desa untuk membahas tindakan pencegahan, tetapi mereka semua tetap di balik pintu tertutup, baik sakit atau tertutup, yang membuat Tian Lao cukup bingung. Pak, silakan kembali, kata petugas Zaidu. Tian Lao mengangguk perlahan, dan kemudian pergi menuju Yalu, tetapi kekuatan Tian Lao begitu kejam, dia sepertinya pergi, tetapi dia diam-diam mengikuti pelayan kecil itu. Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Aku takut terjadi sesuatu pada kepala desa. Dia menyembunyikan sosoknya di kehampaan, dan kemudian dengan lembut mengikuti pelayan kecil itu menuju kedalaman. Bagaimana kabarmu? Setelah beberapa saat, pelayan kecil itu berjalan di sekitar gedung yang elegan dan datang ke halaman. Tiba-tiba, seorang pria berwajah kurus bertanya, Tuan Zuo, Tian Lao sudah pergi. Pelayan kecil itu segera menjadi tenang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berbicara perlahan. Oke, ayo turun. Ingatlah bahwa ada orang yang meminta untuk bertemu dengan Tuan Villa, tetapi tidak ada yang terlihat, kata Tuan Zuo. Ya, petugas itu menjawab, dan pergi dari sini setelah mengatakan itu. Samurai, orang ini adalah penjaga pertama dari Tuan Villa Tianming Wang. Dengan aura yang begitu ganas, mungkinkah sesuatu terjadi pada Tuan Villa? Tian Lao, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Novel Uhuk, Zuomu, siapa yang ingin bertemu denganku? Setelah beberapa saat, terdengar suara batuk dari rumah di halaman, diikuti oleh suara tua. Melaporkan kepada pemilik desa, orang tua itu yang meminta untuk menemuinya. Dia gugup, dan sepertinya dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan pemilik desa, tetapi dia dibujuk oleh bawahannya, kata Zuomu perlahan. Dewa tua, bukankah dia yang bertanggung jawab atas pertandingan penjara penindasan iblis ini? Dia datang untuk mencari saya dengan tergesa-gesa. Saya khawatir sesuatu terjadi selama kompetisi. Saya mengirim seseorang untuk menjemputnya. Saya ingin melihatnya. Suara tua di rumah itu berkata dengan napas samar. Tidak bisa dilakukan, pemilik tubuhmu, jika orang lain yang memimpin, konsekuensinya akan menjadi bencana. Villa Tianming tidak bisa kehilanganmu. Zuomu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jangan khawatir, pembangkit tenaga listrik di Villa Tianming semuanya sangat baik, dan mereka tidak akan tercampur oleh pembangkit tenaga dari masyarakat jiwa tersembunyi dan istana jiwa, jangan khawatir. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari rumah. Tidak, Zuomu mendengar kata-kata itu, wajahnya perlahan tenggelam, dan dia menolak. Tian Lao, keluarlah. Setelah beberapa saat, sebuah suara aneh datang dari rumah. Tabrakan. Saat suara itu jatuh, sosok Tian Lao tiba-tiba muncul dari kehampaan. Tian Lao,
Kamu masuk tanpa izin di dalam Tianming Villa, ini adalah kejahatan besar. Melihat Tian Lao di depannya, Zuomu tidak bisa menahan matanya untuk melompat perlahan. He Zuomu diperintahkan oleh master pesawat untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi Raja Pluto, jadi selama Raja Pluto terluka, dia secara alami tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya, bahkan orang kuat seperti Tian Lao, tidak, lagi pula, kekuatan mereka sendiri tidak tirani, dan jika mereka memiliki perbedaan pendapat, saya khawatir situasi Raja Surga akan dalam bahaya. Kamu terluka, dan lukanya tidak ringan. Tian Lao baru saja muncul, dan tiba-tiba ada sedikit rasa berat di wajahnya. Jelas, kekuatan Raja Tianming dapat dikatakan sebagai kekuatan tertinggi dari seluruh dunia. Villa Tianming saat ini, begitu kuat semua terluka. Pada awal penjara penindasan iblis, saya menerima informasi bahwa jiwa tersembunyi di Laut Debu akan bergabung dengan pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa, jadi saya membawa beberapa pembangkit tenaga listrik dari villa kami untuk mencoba mencari tahu. Namun, ketika kami memasuki lautan debu beberapa kilometer di bawah laut, kami tiba-tiba diserang oleh perkumpulan jiwa tersembunyi dan Istana Jiwa. Di bawah kedalaman 1000 meter lautan debu, beberapa dari kita kalah dari mereka dan terluka parah. Sejak itu, kami tinggal di balik pintu tertutup dan berkonsentrasi pada penyembuhan. Suara Raja Pluto muncul dari rumah. Tidak mungkin, Tuan Villa, kamu adalah kekuatan dari Dewa Pertarungan Bintang 6, bagaimana kamu bisa? Dalam sekejap, suara Tian Lao sangat berat. Kedalaman lautan debu terlalu kuat untuk kekuatan kita, dan jiwa yang tersembunyi akan bergabung dengan pembangkit tenaga listrik dari Aula Jiwa, jadi inilah alasannya. Namun, sebagai harga, pembangkit tenaga listrik teratas dari dua kekuatan mereka juga terluka olehku, dan mereka tidak akan mengambil tindakan untuk sementara waktu, jadi orang-orang yang memasuki penjara penindasan iblis paling-paling hanya kekuatan sempurna dari 3 Starfighting Immortals, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Surga Pluto membuka mulutnya. Kalau begitu, maka saya bisa yakin. Bisakah saya melakukan sesuatu? Tian Lao berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu untuk saat ini, kata Heavenly Pluto. Jika itu masalahnya, maka aku akan turun. Tian Lao mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Baru-baru ini, ada sesuatu yang salah dengan kekuatan penyegelan dari boneka iblis beracun. Selain kurangnya formasi batu dalam formasi Qiankun kuno yang menyegelnya, berikan perhatian lebih. Setelah beberapa saat, Raja Pluto angkat bicara. Ketika Tian Lao mendengar kata-kata itu, dia mengangguk perlahan, lalu perlahan melangkah mundur. Zhuangzu, apa yang dilakukan Tian Lao hari ini? Saat Tian Lao pergi, Zuomu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Seperti yang saya katakan, interior Villa Tianming kami sangat ketat sehingga bahkan Istana Jiwa tidak dapat menembus di sini. Yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah mencegah Hidden Soul Society dan Aula Jiwa yang kuat bergabung untuk melepaskan permaisuri iblis kuil racun. Lagi pula, karena pembangkit tenaga listrik teratas dari dua kekuatan mereka dipaksa mundur, kekuatan di dalam kita Villa sudah sangat terbatas. Permaisuri iblis Sheikh keluar dari masalah, saya khawatir ini akan menjadi bencana bagi kita secara keseluruhan Yin Huntian. Di rumah, suara Pluto sangat berat, dan setiap kali dia berbicara tentang racun permaisuri iblis Sasa, bahkan jika itu lebih kuat darinya, jantungnya berdebar kencang. Bagaimanapun, meskipun keduanya adalah Dewa Pertarungan Bintang 6, jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, mereka pasti tidak akan menjadi lawan dari permaisuri iblis beracun. Aku akan turun dan waspada. Setelah Zuomu selesai berbicara, dia juga perlahan pergi dari sini dan menjadi sibuk. Sial, kekuatan dan metode serangan dari pembangkit tenaga listrik Aula Jiwa ini benar-benar semakin sulit. Saat kedamaian di sini kembali normal, Tian Wang Ming tidak bisa menahan kutukan. Hanya saja meskipun mereka pergi ke lautan debu sebelumnya dan menyebabkan banyak orang kuat di villa terluka parah, mereka secara paksa membunuh banyak orang kuat dari masyarakat jiwa tersembunyi dan Istana Jiwa, sehingga orang-orang kuat yang tersisa di Istana Jiwa, saya khawatir mereka hanya bisa memasuki kota sihir ada lusinan pria di penjara yang kurang dari bintang 4 yang bertarung dengan abadi. Hei, di penjara penindas iblis. Kabut hitam aura jahat yang mengerikan terus muncul, memicu ruang aneh ini seperti neraka. Sepintas, orang tidak bisa tidak terlihat terkejut, dan aura itu tampak sangat jahat dan jahat. Aku kembali. Sesaat kemudian, sebuah gerbang cahaya muncul,
dan sosok Xiaoyan dan 5 orang muncul satu demi satu dari gerbang cahaya, tetapi tempat di mana semua orang keluar saat ini secara mengejutkan masuk lembah mati reruntuhan Istana Raja Surgawi. Dengan kejatuhan total Tian Wangzang, semua atmosfer jahat di mausolem dimurnikan oleh kekuatan terakhirnya, dan energi murni disuntikkan ke tubuh Xiaoyan untuk membantunya menembus tahap tengah dari 3 dewa berjuang bintang. Beristirahatlah dengan tenang, tidak ada yang akan melangkah ke dalamnya. Jadi orang-orang kuat yang berpikir bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar untuk menekan ras jahat di luar wilayah itu benar-benar menghilang di antara dunia ini pada saat ini. Lembah keheningan mati. 5 orang baru saja mendarat di tanah, dan Xiaoyan tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata dengan terkejut, lembah diam mati masih penuh dengan angin suram, tetapi darah roh bumi yang ada dan aura jahat lainnya semua telah menghilang. Sepertinya reruntuhan Tian Wangzang, tempat kamu masuk adalah tempat kamu keluar. Liu Qing juga berkata sambil berpikir, tetapi saat ini, lembah itu cukup sunyi, seolah-olah tidak ada orang di sana. Kemana kita akan pergi sekarang? Setelah beberapa saat, Duki Fei berkata perlahan. Sekarang, saya khawatir itu telah mencapai tahap kompetisi poin yang sangat panas. Saya percaya bahwa orang-orang kuat di penjara penindasan iblis telah saling memakan, untuk mendapatkan poin di tangan mereka sendiri. Bagaimanapun juga, mausolem Tibet Tianwang tidak memberi mereka manfaat apapun, saya khawatir Anda hanya bisa merebut poin. Dan mereka yang bisa tinggal di penjara penindas iblis mungkin adalah yang terbaik dan terbaik di 4 benua. Sebuah perjalanan ke kedalaman penjara. Xiaoyan berpikir sejenak, lalu melihat kedalaman penjara penindas iblis, di mana ada sentuhan fluktuasi kejahatan yang tak tertandingi, seolah-olah dia bisa bunuh diri dengan membalik tangannya. Tapi dia setuju Raja Surgawi memiliki keinginan terakhirnya, jadi tentu saja dia tidak akan melanggar janjinya. Selain itu, meskipun kuil racun langit dilenyapkan dan banyak poin diperoleh, poin yang diberikan kepada orang asing tingkat setengah kaisar jelas hanya beberapa ribu, kurang dari 10.000, jadi jika Anda ingin menukar teknik menelan, Anda jelas membutuhkan beberapa poin lagi. Bantuan poin. Ayo pergi, kami akan bersamamu juga. Melihat kelompok Xiaoyan melakukan ini, kedua putri Yuan Yan segera berkata. Murid-murid sekte mereka tidak memasuki penjara penindasan iblis, jadi dalam kompetisi ini, hanya mereka berdua yang berpartisipasi, jadi bersama dengan Xiaoyan dan yang lainnya, mereka juga bisa mengurus 1 orang lagi. Terima kasih. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan, jangan meremehkan Yuan Yan, meskipun gadis ini hanya kekuatan awal dari Tristar Fighting Immortal, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, saya khawatir dengan kekuatan formasi, dia tidak akan berhasil berurusan dengan pembangkit tenaga listrik penuh dari peri pertarungan bintang 3. Biarkan saja. Kalau begitu, petik 2, ayo pergi kalau begitu. Xiaoyan membungkuk perlahan ke gerbang cahaya di pintu keluar makam Tian Wangzang, dan kemudian saat berikutnya, sosok 5 orang bergerak secepat yang mereka bisa, dan berkumpul menuju tempat di mana pusat kekuatan di Dongsu berada. Setengah jalan melalui panggung putih panas, sejak insiden peninggalan Tian Wangzang, pembangkit tenaga listrik lainnya telah mundur dari makam, dan mereka mulai saling membunuh. Jelas, dengan kekuatan mereka, titik pada batu ajaib di tangan mereka juga kaya, dan kali ini 10 tempat teratas dalam kompetisi poin diberi peringkat berdasarkan jumlah poin. 10 tempat teratas adalah kunci masuk atau tidaknya Li Sol Realm. Lagi pula, tidak semua orang seperti Duki Fei yang dalam reinkarnasi. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kompetisi ini, Anda juga akan dijemput oleh Li Hunyu. Sabu, pada saat ini, di gunung yang gelap di penjara penindas iblis, lusinan orang berjalan perlahan. Orang-orang ini semua dikelilingi oleh jejak energi hitam seperti hal-hal jahat, tetapi dikelilingi oleh energi hitam ini, seolah-olah keberadaan manusia berdarah, dan aura jahat di sekitar mereka benar-benar memperlakukan mereka seperti jenis yang sama, tanpa permusuhan. Hei, lebih baik menggunakan metode ini dari Brother Madrigal. Dalam sekejap, seorang pria yang agak gagah dalam tim menyeringai. Mereka sudah berada di tengah-tengah penjara penindasan iblis. Meskipun itu bukan yang terdalam, aura jahat di sekitar mereka lebih kuat, dan akan ada beberapa hal tirani. Dari waktu ke waktu makhluk roh jahat melancarkan serangan hebat pada mereka, tetapi lagu pastoral menggunakan beberapa cara untuk mengelilingi aura jahat di tubuh, jadi mudah untuk menipu pendeteksian aura jahat ini, jadi di kota ini iblis penjara, selama Anda tidak menemukannya. Bahkan beberapa makhluk jahat tirani berdiri di tanah.
Semuanya berhenti. Petik 2. Ada sangat sedikit hal-hal jahat di pinggiran, dan kami saat ini sedang menuju ke kedalaman penjara penindas iblis. Jika kami menemukan hal jahat yang tak terkalahkan, saya harap semua orang tidak akan serakah dan menggunakan batu penekan iblis untuk melarikan diri dari sini. Bagaimanapun, kita telah memperoleh sepanjang jalan banyak poin dan sumber energi yang cukup untuk disebut berbuah, dan perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah beberapa saat, Yuran-ran berkata kepada pasukan belakang. Tim yang terdiri dari lusinan orang ini adalah kumpulan dari pembangkit tenaga listrik di atas benua timur. Meskipun ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik abadi bintang 3 yang bertarung, setelah berburu hal-hal jahat di penjara penindasan setan, kekuatan banyak murid berubah menjadi kekuatan alami, terobosan. Ketika datang ke Sansing Dousian, setelah menambahkan beberapa hal jahat, poin didistribusikan secara merata oleh orang-orang pastoral terkemuka. Kelompok orang ini sangat mengagumi kata-kata lagu pastoral dan lainnya. Saudara Muge berkata dengan sangat baik. Terima kasih atas perhatian semua orang di sepanjang jalan. Ketika saya kembali ke Dongzu di masa depan, saya dan pasukan lain akan memudahkan hubungan dengan Anda. Beberapa orang kuat dulu memiliki keluhan dengan Muge dan yang lainnya, tapi sekarang mereka lega. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, semua orang bergerak maju dengan hati-hati, dan Yun Qi berkata sedikit. Jangan khawatir, pria itu tidak akan mendapat masalah dengan mudah. Muge dan saudara perempuan keluarga Yu juga berkata perlahan, tetapi panggilan kedua saudara perempuan ini di Dongzu sangat tinggi, dan tampaknya kedua saudara perempuan ini sangat dekat satu sama lain. Salah satu tetua di Tianming Villa sudah tua, jadi dia secara alami akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Setelah beberapa saat, ketika semua orang tiba di tanah yang rata, seorang pria berjubah hitam perlahan dan sepenuhnya menghalangi jalannya. Siapa yang mulia? Muge memimpin, berdiri tepat di depan tim, dan berkata dengan suara yang sangat serius. Hei, keluarga. Setelah beberapa saat, pria berjubah hitam itu menyeringai, dan kemudian sosok yang dikenalnya perlahan muncul. Xiao Gui. Melihat pemandangan yang familiar ini, Muge terkejut. Kenapa kamu di sini? Setelah beberapa saat, Muge bergegas dan memeluk Xiao Gui dan bertanya. Ketika saya memasuki lembah keheningan mematikan sebelumnya, saya terpisah dari kakak laki-laki tertua saya. Setelah pernyataan sederhana, semua orang masuk lebih dalam satu demi satu. Namun, Muge dan yang lainnya menemukan bahwa sejak Xiao Gui ini dipisahkan dari mereka, itu seperti orang yang berbeda, kekuatannya juga meroket ke tingkat penyempurnaan abadi pertarungan bintang 3, dan bahkan temperamen dan auranya telah mengalami bumi gemetar perubahan tentu, sulit untuk bertanya tentang hal semacam ini. Itu di sini, bertemu dengan sebagian besar orang. Setelah beberapa saat, di tanah datar, Xiao Yan dan yang lainnya menyaksikan dari kejauhan di kerumunan pastoral. Pembangkit tenaga listrik di atas Dongzu akhirnya berkumpul bersama. Ini juga melambangkan awal dari pertempuran terakhir penjara penindas iblis. Setelah beberapa saat Xiao Yan dan yang lainnya mendekat, ada ledakan ekstasi di wajah Xiao Gui. Jelas bahwa dia adalah orang pertama yang melihat 5 orang mendekati pasukan besar. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan yang lainnya jatuh dengan lembut dan bergabung dengan pasukan besar. Muge tidak bisa menahan tawa. Kekuatan utama baik-baik saja, dan tampaknya perjalanannya cukup bagus. Tepat setelah mendarat, Xiao Yan tiba-tiba melirik lusinan orang di belakangnya, dan aura di tubuh mereka sedikit meningkat. Kakak, hehe. Setelah beberapa saat, Xiao Gui tersenyum pada Xiao Yan, dan ada nada kebaikan dalam suaranya. Kau bajingan, kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Melihat sosok Xiao Gui masih utuh, Xiao Yan langsung memarahinya dengan lembut. Jelas, orang ini memiliki garis keturunan yang sama dengan dirinya, khawatir. Hei, kakak tertua, setelah aku berpisah dari lembah mati, ada suara dalam diriku yang mengarahkanku ke beberapa tempat di penjara penindas iblis, dan kemudian mengambil beberapa barang. Xiao Gui berkata sambil tersenyum, tapi kali ini Xiao Gui, alih-alih menjadi pendiam seperti sebelumnya, dia berbicara dan tertawa seperti pria yang ceria. Sepertinya orang tuanya seharusnya meninggalkan banyak hal baik untuknya. Setelah beberapa bulan, orang ini tidak hanya sangat dewasa dalam temperamen,
tetapi bahkan kekuatannya telah meroket ke kesempurnaan bintang 3 Dosian, kata Lord of Soul Eater. Apa? Samsung Dosian selesai. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata itu. Di mausolem, Tian Wangzang membiarkan dirinya menembus panggung tengah Dosian bintang 3, dan Xiao Yan menyadari bahwa setiap tingkat celah antara Dosian bintang 3 itu seperti jurang. Lagi pula, ada rune reinkarnasi, kekuatan rune reinkarnasi semuanya terintegrasi. Setidaknya itu adalah pertarungan abadi bintang 6 atau lebih, dan bahkan rune reinkarnasi dari Raja Guntur. Hanya saja kekuatan Xiao Gui tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Saudaraku, selain ini, saya juga mendengar bahwa perkumpulan jiwa tersembunyi dan pusat kekuatan istana jiwa tampaknya telah bekerja sama, dan mereka mencoba untuk menyerang permaisuri iblis dari kuil racun di kedalaman penjara penindas iblis. Setelah beberapa saat, Xiao Gui berbisik dalam ucapan Xiao Yan di telinganya. Apakah himpunan jiwa tersembunyi dan istana jiwa? Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas, istana jiwa ini benar-benar ada di mana-mana, dan kekuatan istana jiwa ini terlalu jauh. Apakah kamu tahu kekuatan spesifik mereka? Xiao Yan bertanya. Jiwa tersembunyi akan memiliki 4 pahlawan, dan mereka semua harus memiliki kekuatan dari mendiang Samsung Fighting Immortal dan kesempurnaan. Tetapi yang memimpin tampaknya memiliki sesuatu seperti lengan di tangannya, dan benda itu membuatku merasa tidak nyaman, untuk sementara. Adapun istana jiwa, tampaknya hanya ada satu orang yang mengaku sebagai yang mulia 6 jiwa, dan yang lainnya tidak perlu ditakuti. Meskipun kekuatannya hanya Dosian bintang 3 yang lengkap, ada mungkin sesuatu yang berbahaya tentang dia, bahkan jika aku bertemu dengannya, peluang untuk menang juga sangat kecil. Xiao Gui berkata dengan suara rendah. Begitukah? Xiao Yan mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dengan pengingat dari tuannya, pemakan jiwa, Xiao Yan tidak ragu tentang kekuatan Xiao Gui yang meroket dan informasi yang dia tanyakan. Bagaimanapun, Xiao Gui adalah keturunan orang kuat dari klan Xiao dan dunia hantu. Pasti ada banyak rahasia di tubuhnya. Selain beberapa harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, orang ini adalah anak kaya yang tersembunyi. Mari kita urutkan pasukan besar terlebih dahulu, lalu kita harus menuju kedalaman penjara penindas iblis. Kalian harus membawa mereka berkeliling. Jika tidak berhasil, maka berhentilah. Lagi pula, di kedalaman penjara penindasan iblis, tidak mungkin banyak orang mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, mari kita berpisah lagi. Kehormatan Dongzu akan diserahkan kepadamu. Segera. Moge juga mengangguk. Kami pergi, kalian semua hati-hati. Pada saat itu, kelompok itu perlahan menjelaskan, dan segera membagi pasukan menjadi 2 kelompok, terus-menerus berburu hal-hal jahat di sepanjang jalan untuk mendapatkan beberapa poin, dan sampai ke kedalaman, dari penjara penindas iblis. Dan kelompok Xiao Yan, saudara perempuan dari keluarga Yuan, Liu Qing, Duo Qifei dan Xiao Gui, terus menuju ke kedalaman penjara penindas iblis. 6 jiwa yang mulia, tidakkah kamu ingin menipuku? Pria itu Xiao Yan benar-benar memiliki batu formasi dari arai kuno Qiankun. Kenapa aku tidak tahu informasi ini? Di jalan Xiao Yan, 2 sosok perlahan mengintai. Jalan yang dilalui Xiao Yan dan yang lainnya awalnya adalah dataran yang sangat datar, tetapi tidak jauh dari sana adalah hutan bambu yang lebat, dan 2 sosok muncul dengan tenang di hutan bambu. Susu, Jenderal Roh dan Darah yang bermartabat, kamu juga takut aku akan menipumu. Adapun berita bahwa Xiao Yan memiliki batu formasi kuno Qiankun, tentu saja berita yang saya dapatkan dari Istana Jiwa. 6 jiwa Istana Jiwa dalam jubah hitam magis mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum. Orang-orang dari Hidden Soul Society telah keluar dari makam Tian Wangzang. Perjalanan ke makam runtuh. Harta Tian Wangzang jatuh ke tangan Xiao Yan, dan bahkan jatuhnya Tian Dusa disebabkan oleh Xiao Yan, bantuan ke Tian Wangzang. Kata 6 jiwa yang mulia. Di mana dia? Saya harus melenyapkan orang ini untuk memberi penghormatan kepada roh raja saya di langit. Dalam sekejap, darah roh bumi perlahan-lahan menciptakan gelombang kejahatan ekstrim pada tubuh, yang tidak diragukan lagi memicu kekuatannya di panggung tengah dari 4 bintang pertarungan abadi. Tunggu dengan tenang, ini adalah satu-satunya cara untuk masuk jauh ke dalam penjara penindas iblis, bahwa Xiao Yan yang memperoleh peninggalan harta karun Raja Surgawi, secara alami akan pergi ke arai kuno Qiankun dan memasukkannya kembali ke dalam batu formasi untuk mengamankannya, segel, dan hutan bambu ini,
adalah suatu keharusan bagi mereka. Adapun batu formasi, segel dapat distabilkan sejak awal, tetapi jika kekuatan batu formasi dibalik, itu sudah cukup untuk menghancurkan segel sepenuhnya. Ketika batu formasi diambil dari telapak tangan Xiaoyan, kami rencana perjalanan ini akan benar-benar berhasil. Tiba-tiba, di sekitar hutan bambu, beberapa sosok perlahan muncul. Hutan bambu ini benar-benar aneh. Xiaoyan dan yang lainnya dengan terampil menembus dataran dan masuk ke hutan bambu. Mereka melihat ke hutan bambu hijau dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Di antara hutan bambu yang tak terhitung jumlahnya jelas setinggi puluhan meter, dan atmosfer hijau bahkan samar-samar mengisolasi invasi atmosfer jahat, yang cukup misterius. Melalui hutan bambu ini, kamu bisa mencapai kedalaman penjara penindas iblis. Xiaoyan mengangkat kepalanya, tetapi pandangannya sepenuhnya terhalang oleh hutan bambu. Melalui hutan bambu ini, sepertinya kamu bisa melihat formasi kuno Qiankun. Kakak Xiaoyan, formasi batu di tubuhmu juga berguna. Setelah beberapa saat, sedikit kelicikan muncul di wajah Yuan Yan, dan dia berkata sambil tersenyum. Jelas alasan mengapa dia mengikuti Xiaoyan sebagian besar karena Qiankun formasi kuno. Bagaimanapun, gadis ini sangat berbakat, dan dalam hal formasi tim, hampir terlihat jelas secara sekilas. Arai Qiankun kuno, ini adalah formasi tirani untuk ras jahat di luar wilayah. Jika bisa ditundukkan, itu juga akan sangat membantu saya. Xiaoyan merasakan napas panas yang menyengat dari batu formasi dan iblis menekan peti mati di tubuhnya. Itu juga tempat untuk memahami segel boneka iblis beracun, yang tidak jauh. Sepertinya ada semacam nafas di sini, itu aneh. Liu Qing di samping melirik perlahan ke mata yang indah, dan menatap hutan bambu dengan cinta yang dalam, hanya untuk melihat bayangan hitam raksasa muncul di kedalaman, dari hutan bambu, menunggu Liu Qing ketika dia membuat suara jahat bergema di langit dan bumi tiba-tiba menyebar. Xiaoyan, aku sudah lama menunggumu, Jenderal Darah Roh Bumi. Saat suara jahat itu jatuh, tubuh Jenderal Darah Roh Bumi dengan wajah hijau dan taring tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dan yang lainnya, dan kejahatan yang sangat ganas, angin menerpa wajahnya. Hati-hati, orang ini sangat kuat. Pada saat berikutnya, duo Qifei berbicara lebih dulu, bahkan dengan kesempurnaan Dou Immortal bintang 3-nya, ketika Jenderal Darah Roh Bumi baru saja muncul, ada ledakan kegelisahan di tubuhnya. Aku akan mencobanya. Xiaoyan sangat gembira saat mendengar ini. Dengan poinnya saat ini, dia membunuh kuil racun langit, dan dia masih jauh dari 10.000, tetapi jika dia membunuh Jenderal Darah Roh Bumi, itu mungkin sudah cukup. Meskipun kekuatan Jenderal Darah Roh Bumi di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4 dikombinasikan dengan baju besi yang sangat aneh yang bisa menyerap kekuatan, Xiaoyan tidak takut. Hati-hati, beberapa orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Kakak, kekuatan dalam tubuh orang ini tidak teratur. Aku khawatir itu disebabkan oleh penyerapan kekuatan yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan hanyalah api untuk membakarnya sepenuhnya. Xiao Gui di samping juga merasakan aura goyah dari darah roh bumi mengambang di tubuhnya, tertawa. Begitu banyak omong kosong, aku akan mati untuk Ben. Melihat orang-orang di depan mereka berbicara dan tertawa, dan bahkan tidak menganggap diri mereka serius, Jenderal Darah Roh Bumi mendengus, dan fluktuasi kejahatan yang cerah langsung menyebar, keluar dari tubuh, dan kemudian sosok itu tiba-tiba menyusut. Dalam waktu singkat, itu sama dengan manusia biasa, tetapi pada saat ini, ketika volumenya menyusut, auranya bahkan lebih ganas. Kalian semua mundur, ledakan panas. Xiaoyan mendengus pelan, dan kemudian nyala api Douqi menyala langsung di atas tubuhnya, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Weng berdengung. Dengan bantuan teknik ledakan, Xiaoyan secepat hantu, dan dengan sekejap, dia muncul di depan Jenderal Darah Roh Bumi. Pilih jariku. Seketika datang ke Jenderal Darah Roh Bumi, mulut Xiaoyan perlahan menguraikan senyuman, dan kemudian nyala api yang menyilaukan berkumpul di ujung jarinya, dan seketika, gelombang mengerikan yang membuat jantung seseorang berdebar, secara spontan muncul. Jenderal Darah Roh Bumi tampaknya tidak menyetujui perilaku Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya adalah satu di tingkat tengah dari 3 bintang abadi dan yang lainnya di tingkat tengah dari abadi berjuang bintang 4. Perbedaannya terlalu besar. Bang bang bang. Ketika nyala api yang menyilaukan mencapai titik nol, mata Xiaoyan menjadi tajam, dan kemudian ujung jarinya menembak ke Jenderal Darah Roh Bumi di dekatnya.
Tips mengukir serangga. Pedang darah roh bumi tidak memiliki pertahanan apapun, tapi baju besi aneh di atas tubuh menunjukkan cahaya redup. Gulu-gulu. Setelah beberapa saat, jari api Xiaoyan yang tampaknya tirani akan benar-benar ditelan oleh baju besinya. Tangan penghancur. Setelah beberapa saat, menyaksikan serangan Xiaoyan berakhir, darah roh bumi tidak akan memberi Xiaoyan kesempatan untuk melawan. Aura gelap yang menyilaukan mengembun di telapak tangannya yang hampir habis. Pusaran tak terlihat dan energi berwarna darah, perlahan menembus telapak tanganmu. Pertahanan yang kejam. Pukulan itu gagal, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Jelas perbedaan antara keduanya adalah seluruh peringkat, dan akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tangan penghancur, Xiaoyan, beri aku kematian. Setelah beberapa saat, darah roh bumi meledak dan meraung ke arah Xiaoyan. Perubahan pertama Dewa Naga. Melihat ini, Xiaoyan tidak lambat atau sibuk, dan suara rendah terdengar di hatinya, dan kulit di tubuh tiba-tiba menjadi kekar, dan bahkan garis emas samar di atasnya, yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang, muncul diam-diam. Orang ini. Transformasi pertama Dewa Naga bisa sangat tirani. Jika 9 transformasi bersatu, saya khawatir bahkan di hadapan Dewa Naga yang asli, itu tidak akan dikalahkan. Itu layak menjadi harta klan naga. Melihat perubahan mendadak pada tubuh Xiaoyan, Master of Soul Eater tidak bisa menahan rasa iri. Bagaimanapun juga, Master of Soul Eater hanyalah sebuah jiwa, jadi dia secara alami cukup iri dengan teknik penempaan tubuh semacam ini, di puncak dunia 1000 hebat. Petik 2. Itu terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan akan mengalami kecelakaan. Petik 2. Xiao Gui, kau dan aku menembak bersama. Pada saat ini, melihat telapak tangan jahat dari Jenderal Darah Roh di atas langit, Du Qifei mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, kakak laki-laki tertua harus memiliki pemahamannya sendiri untuk melakukan ini. Akan ditemukan bahwa kekuatan fisik pada kakak laki-laki itu tampaknya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Penglihatan Xiao Gui luar biasa, dan tentu saja dia dapat mendeteksi beberapa aura lain. Metode orang ini benar-benar tidak ada habisnya. Teknik penempaan tubuh yang tirani, saya khawatir itu tidak rendah. Yuan Hong memandang Xiaoyan dan mau tidak mau berkata, boom, setelah beberapa saat, darah roh bumi tidak akan memiliki tangan kiri, dan kekuatan seluruh tubuh akan dikumpulkan di telapak tangan, langsung membentuk tangan penghancur yang cukup untuk menghancurkan segalanya, dan tiba-tiba menamparkan penutup Tianling Xiaoyan. Pukulan tirani seperti itu, saya khawatir tidak sekarat juga terluka parah. Hampir saja, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Pada saat itu, Xiaoyan tidak hanya tidak mundur ketika dia melihat tangan energi jahat datang ke wajahnya, dia bahkan merasa sedikit panas di hatinya. Xiaoyan, melihat Xiaoyan yang tidak mundur, Duan Qifei di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan merah mudanya perlahan. Hah, dalam sekejap, serangan Jenderal Darah Roh Bumi menghantam Xiaoyan tanpa jejak, dan energi jahat yang menyilaukan terus tersapu dari tubuh Xiaoyan, seolah-olah dia ingin sepenuhnya melenyapkan Xiaoyan, tetapi terlepas dari itu. Apakah Jenderal Darah Roh Bumi menyerang Xiaoyan? Tidak peduli seberapa tirani dan jahat kekuatan Xiaoyan, ketika menyentuh tubuh dan kulit Xiaoyan, itu akan benar-benar digigit dan dimurnikan oleh jejak garis emas yang sangat kusam. Batu itu, tidak peduli seberapa tirani digunakan, tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Tapi, sialan, setelah beberapa saat, Jenderal Darah Roh Bumi memandang Xiaoyan, yang kekuatan fisiknya mendekati batas, dan tidak bisa menahan diri untuk mengaum. Kekuatan Douxian Bintang 4 yang bermartabat benar-benar akan mengambil Douxian Bintang 3. Tidak mungkin. Transformasi pertama Dewa Naga benar-benar tirani, tetapi masih agak sulit untuk menghadapi makhluk abadi Bintang 4. Tampaknya setelah pergi, aku harus mulai berlatih untuk yang terakhir, hati dipenuhi kekhawatiran. Xiao Gui, mari kita lakukan bersama-sama dan bunuh godaan ini. Pada saat itu, Xiaoyan tidak bersiap untuk bertarung sendirian. Bagaimanapun, dia akan bergegas ke kedalaman Demon Suppression. Penjara kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri dilenyapkan. Itu benar-benar berarti, saat suara Xiaoyan jatuh, Xiao Gui juga berkedip dan datang ke Xiaoyan. Pada saat ini, Xiao Gui dikelilingi oleh aura hitam yang terus naik, yang mengejutkan seperti api. Apa gas hitam ini? Api. Setelah menyadari adegan ini, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening, jelas tidak mengerti.
Ini bukan seperti nyala api, tapi seperti nafas harta karun. Aku mulai sedikit penasaran sekarang, siapa ayah Xiao Gui ini? Keturunan dari klan Xiao yang kuat. Master of Soul Eater juga mencibir. 6 jiwa yang mulia, mengapa kamu masih terpana? Ayo kita lakukan bersama. Menyaksikan Xiao Gui bergabung dalam pertempuran, Jenderal Darah Roh Bumi juga berteriak perlahan menuju kehampaan di tengah langit. Susu, dengan deru darah roh bumi yang berjatuhan, mata semua orang perlahan-lahan ditarik oleh kehampaan di hutan bambu. Weng berdengung, kehampaan perlahan menggeliat, dan tiba-tiba aura yang sangat tirani meresap darinya. Setelah beberapa saat, sosok berjubah hitam misterius melangkah keluar. Jenderal Darah Roh Bumi, kekuatanmu di tahap tengah dari pertarungan abadi bintang 4, bahkan beberapa pembangkit tenaga abadi bintang 3 yang bertarung tidak dapat menghadapinya. Sepertinya aku benar-benar sangat memikirkanmu, sosok berjubah baru saja muncul, dan suaranya dipenuhi dengan sedikit kebingungan. Dengan aura yang agak aneh, dia langsung memarahi Jenderal Darah Roh Bumi. Pria dari Istana Jiwa, Liu Qing terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun base camp orang-orang ini di Istana Jiwa berada di benua yang sama dengan tahta suci mereka, kekuatan Istana Jiwa didistribusikan secara luas, mencakup hampir tak terhitung jumlahnya, dan mereka tampaknya diam-diam merencanakan beberapa rahasia yang tidak diketahui. King pergi, tuannya telah menginstruksikan pria itu untuk berhati-hati dengan aula jiwa. Istana Jiwa, mata Yuan Hong berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, reputasi buruk faksi ini telah menyebar jauh dan luas. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan bersama. Jenderal Darah Roh Bumi tidak setuju dan mendengus dingin. Istana Jiwa 6 jiwa yang mulia. Melihat sosok aneh berjubah hitam yang tiba-tiba muncul, hati Xiao Yan menjadi panas. Jika dia bisa menangkap orang ini, aku khawatir dengan informasi Istana Jiwa mereka dan status orang ini di Jiwa Istana, sedikit banyak tahu beberapa rahasia tentang keluarga Xiao. Hati-hati, meskipun kekuatan 6 jiwa ini hanya pertempuran abadi bintang 3 yang lengkap, tapi aku khawatir ada beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak. Dengan munculnya sosok berjubah hitam, Lord dari Soul Eater didesak. Kamu adalah Xiao Yan itu, kan? Setelah beberapa saat, sosok berjubah hitam perlahan datang ke Jenderal Darah Roh Bumi. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi menatap Xiao Yan dan berbicara perlahan. Aku tidak bisa mengubah namaku, aku tidak bisa mengubah nama keluargaku. Xiao Yan juga memiliki senyum aneh di mulutnya. Hal baik yang telah berulang kali menghancurkan Istana Jiwa kita, kali ini, saya akan menangkap Anda dan mengirimkannya ke Istana Jiwa, sehingga Anda dapat merasakan rasa sakit jiwa, dan memberitahu Anda nasib menyinggung Istana Jiwa kita. Petik 2. Susu. Suara aneh datang dari bawah sosok berjubah hitam itu. Aku juga punya rencana ini. Jika kamu membiarkan aku menangkapmu, aku pasti akan menyedot sumber jiwamu sepenuhnya. Menghadapi ancaman sosok berjubah hitam, Xiao Yan tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum. Ingat nama dewa, 6 jiwa aula jiwa adalah jiwa-jiwa. Anak Xiao Yan, mati untuk dewa. Dalam sekejap, saat suara jiwa jatuh, kabut hitam aneh memenuhi seluruh tubuh, dan kemudian meledak ke Xiao Yan dengan kabut hitam aneh. Dalam kabut hitam, ada banyak kekuatan jahat yang tersembunyi. Saudara berhati-hatilah, Xiao Gui tidak bisa tidak mengingatkannya. Xiao Gui, Qi Fei, kalian berdua akan berurusan dengan Jenderal Darah Roh Bumi, sementara Liu Qing dan Yuan Hong akan melindungi Yuan Yan. Xiao Yan memberi perintah, dan segera memulai pertempuran dengan hantu. Liu Qing lemah, tetapi dengan atribut ringan, ia dapat memainkan peran tambahan yang sangat kejam. Adapun Yuan Hong, meskipun kekuatannya tirani, melindungi Yuan Yan adalah tugas utama, jadi dia tidak akan membuat langkah gegabah. Wah, bukan pilihan yang bijaksana untuk menyinggung Istana Jiwa kita. Dalam sekejap, hantu itu datang ke Xiao Yan, dan kabut hitam yang menyilaukan mengembun tepat di depan dadanya, dan itu berubah menjadi pisau hitam kecil berukuran sekitar 1 kaki. Di pisau hitam, ada garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di baris-baris itu, sebenarnya ada teriakan yang menakutkan. Menggunakan jiwa manusia dan kekuatan jiwa sebagai senjata sangat sesuai dengan gaya aula jiwamu. Namun, aku juga ingin istirahat denganmu. Petik 2. Ruang api suci. Sebuah dengungan ringan datang dari tubuh Xiao Yan, dan ruang yang menyilaukan segera menyelimuti mereka berdua. Di mana Xiao Yan?
Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba menghilang, Yuan Yan tidak bisa tidak terkejut. Bagaimanapun, ruang api suci adalah keberadaan seperti domain, tidak seperti formasi. Setelah ruang api suci digunakan, itu akan langsung membawa Castor dan musuh ke dalamnya. Di dimensi yang berbeda, sulit bagi orang biasa untuk mendeteksinya, kecuali Castornya dilucuti atau mati, ruang api suci tidak akan hilang dengan mudah. Oh, ruang api suci. Petik 2. Dengan kata lain, sepertinya ada api suci yang tersembunyi di tubuhmu, yang sangat mengejutkanku. Setelah beberapa saat, jiwa Xiao Yan yang tersedot ke dalam ruang api suci tidak memiliki kecemasan, tetapi tawa aneh datang dari jubah hitam. Jangan khawatir, aku juga membutuhkan sumber jiwa di tubuhmu. Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin. Di ruang api suci, kekuatannya sendiri akan meningkat, dan jiwa jahat adalah jiwa yang kuat, jiwa di istana jiwa tubuh jiwa. Seng Yan secara alami memiliki kekuatan untuk menutup kehancuran bagi mereka, jadi situasi saat ini tidak diragukan lagi bahwa Xiao Yan berada di atas angin. Seseorang dari alam bawah juga dapat memiliki hari ini. Tapi keberuntunganmu, ini adalah akhirnya. Dalam sekejap, jiwa jahat tidak berbicara omong kosong dengan Xiao Yan, dan pisau hitam di tangannya menarik lusinan ketidakjelasan, garis di depannya serangan, lingkaran riak energi hitam yang mendekati kehancuran, tiba-tiba meledak. Pergi. Pada saat berikutnya, lusinan riak energi hitam menembak langsung ke Xiao Yan, dan ruang api suci yang melewati jalan menunjukkan getaran yang langka. Api merah. Melihat ini, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya. Kekuatan benih surgawi merah menyala yang menyilaukan menyebar dalam sekejap, mencoba menahan riak energi hitam. Siu-siu. Aneh untuk dikatakan, pisau hitam di tangan jiwa tampaknya bukan hal yang umum, lingkaran garis misterius membuatnya menjadi ekstrim, dan bahkan pada riak energi hitam, ada juga lingkaran yang persis sama tekstur. Weng om. Riak energi hitam itu tirani, tetapi di bawah teriknya benih surga besar Xiao Yan, mereka langsung berubah menjadi kabut dan menghilang ke ruang api suci. Sabu-sabu. Saat riak energi hitam ini menghilang, istana spiritual Xiao Yan, yang selalu tenang, bergetar aneh. Pisau di tangan orang ini benar-benar dapat mempengaruhi kekuatan jiwaku. Pada saat ini, Xiao Yan juga terkejut. Pisau hitamnya mungkin adalah senjata abadi yang dibuat dengan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Gunakan kekuatan api suci. Aku selalu merasa bahwa orang ini sepertinya memiliki sesuatu yang lain di tubuhmu. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa berkata. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian tidak menganggapnya enteng. Api kuning kaki dari batu surgawi hati api di tubuhnya perlahan bertahan, dan bahkan kristal api suci prismatik kuning kaki muncul dari tangannya. Dengan munculnya api suci, itu bergema dengan ruang api suci, aura suci yang menyilaukan meresap, dan aura jiwa yang tertekan menjadi tidak teratur. Apakah Anda akhirnya bersedia menggunakan api suci? Kalau begitu ini masalah sopan santun, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari Soul Hall Soul Venerable. Begitu suara itu jatuh, energi hitam di jiwa tiba-tiba menjadi aneh, sebuah lingkaran fluktuasi menakutkan yang berdebar-debar perlahan menyebar. Kedua orang ini akhirnya akan menggunakan cara nyata. Tabrakan. Di dalam ruang api suci, setelah Xiao Yan menampilkan api suci, auranya begitu kuat, dan bahkan berdasarkan resonansi antara api suci dan ruang api suci, napas Xiao Yan saat ini mencapai kesempurnaan. 3 bintang pertarungan abadi dalam waktu singkat puncak, meskipun kekuatan semacam ini hanya dimiliki sementara oleh api suci dan ruang api suci, tetapi itu cukup untuk menangani kejahatan jiwa. Di sisi lain, melihat roh-roh jahat, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh tubuh, dan ki hitam dipenuhi dengan raungan suara yang sangat sedih, seolah-olah ada jiwa-jiwa aneh yang tak terhitung jumlahnya yang telah membusuk tetapi mencoba untuk melahapnya. Xiao Yan, yang mengejutkan. Boom! Dalam sekejap, di tubuh jiwa, satu demi satu wajah mengerikan muncul. Apa ini? Meskipun Xiao Yan memiliki api suci di tangannya, dia masih merasakan sedikit kesulitan dalam menghadapi hantu dengan pisau hitam yang aneh dan kekuatan jiwa yang sangat besar sebagai cadangan. Biarkan kamu merasakan apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Soul Cell. Dalam sekejap, jiwa roh jahat itu tiba-tiba menjadi terguncang, dan kemudian raungan yang sangat menyakitkan muncul dari tubuhnya dalam sekejap. Boom! Pada saat berikutnya, sekelompok tubuh jiwa besar yang tidak berwarna dan transparan, dengan momentum yang tak terhentikan, menyembur langsung dari kabut hitam,
dan terbang ke ruang di depan jiwa, seolah-olah membuat pembunuhan yang mengerikan, umum. Orang ini benar-benar mengumpulkan tubuh jiwa yang sangat besar. Ketika Xiao Yan melihat ini, pada saat ini, tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar jiwa melarikan diri dengan panik dari jubah hitam, dan lari ke segala arah. Namun, sebelum melarikan diri dari jubah hitam selama beberapa meter, dia dilebur menjadi kabut hitam aneh di depannya. Pada saat yang sama, awan kabut hitam di depan jiwa masih meningkat, dan tubuh jiwa besar terus-menerus diangkut dari tubuhnya untuk mengumpulkannya, hanya bisa melarikan diri untuk sementara. Hahaha, ketika aku berhasil, kamu tinggal menunggu mati. Suara gila yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari jubah hitam jiwa. Jadi jiwa berlayar, orang ini juga bersedia. Melihat adegan yang bergejolak seperti itu, Lord of Soul Eater tidak bisa menahan tawa. Tuan, benda apa ini? Meskipun Xiao Yan tidak melihat benda ini, dia pasti disembunyikan dalam jubah hitamnya oleh hantu, tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Makhluk suci yang mempesona, api muncul, lusinan penghalang api dipasang di depannya, dan dia segera bertanya. Aula jiwa mengumpulkan 3 jiwa dan 7 jiwa-jiwa kesepian dan hantu liar. Mereka bahkan mengirim orang-orang kuat secara langsung untuk melenyapkan beberapa apoteker tingkat tinggi, untuk mengumpulkan seluruh tubuh jiwa mereka. Petik 2. Dan Soul Search Cell adalah tempat di Soul Hall yang khusus digunakan untuk menyimpan makhluk semacam ini. Petik 2. The Soul Search Cell telah diteliti oleh para ahli di Soul Palace. Ada banyak item serupa di Soul Palace, tetapi mungkin ada ribuan makhluk dalam satu item. Petik 2. Makhluk-makhluk ini terpenjara dalam layar pencarian jiwa yang gelap sepanjang hari, dan mereka disiksa. Lord of Soul Eater bergumam. Mengapa orang-orang ini mengumpulkan tubuh jiwa seperti biasa dengan istana jiwa di benua Doki? Petik 2. Mungkinkah itu telah menjadi jiwa terobosan? Xiao Yan berkata dalam asosiasi. Hei, aku tidak tahu, tetapi kekuatan jiwa para dewa tidak dapat dicapai dengan menelan benda asing. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum, jelas ada sesuatu dalam kata-katanya. Mari kita berurusan dengan orang ini dulu. Jika ada kesempatan, saya akan kehilangan batu formasi dari Arai Kuno Qiankun kepadanya. Bagaimanapun, orang ini adalah bersedia menggunakan layar pencarian jiwa, kami jangan pelit, dan perlakukan dengan sopan. Saat berikutnya, melihat roh-roh yang membuat serangan yang lebih kuat, Tuan Pemakan Jiwa tiba-tiba melihat beberapa pikiran yang terakhir, dan segera tersenyum. Oke, setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan api suci dan benih surgawi agung di tangannya juga muncul di satu tangan. Bekerja sama dengan tubuh tirani yang ditempa oleh transformasi pertama Dewa Naga, dia perlahan-lahan menuangkan api keduanya ke dalam tubuhnya, tangan. Saya mencoba untuk menggabungkan mereka bersama. Hanya saja fusi ini tidak sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan kekuatan Saint Flame dan benih surgawi agung, tetapi saat ini, mereka menunjukkan asal keduanya, memegang kaki di satu tangan. Saint Yanjing, memegang asal merah menyala dari api merah benih surgawi besar di satu tangan, perpaduan asal-usul kedua api ini akan menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada sebelumnya. Apa yang orang ini lakukan? Petik 2. Ini pertama kalinya aku melihat manusia dengan kekuatan benih surgawi besar dan api suci. Petik 2. Meskipun jiwa jahat bangga, Xiao Yan adalah keturunan klan Xiao, dan klan Xiao ini, bahkan jika itu adalah klan jiwa di belakang istana jiwa mereka di tengah, kekuatan besar itu sangat takut, sehingga kejahatan jiwa secara alami tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan untuk melarikan diri lagi, jadi layar pencarian jiwa digunakan. Ribu tubuh jiwa dalam layar pencarian jiwa ini, dan tubuh jiwa ini adalah pencapaian hantu-hantunya selama hampir 10 tahun. Lagi pula, kekuatan tubuh jiwa terlemah juga pada tingkat melawan makhluk abadi. Secara alami akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan begitu banyak angka. Weng om, Xiao Yan tidak berhenti saat roh jahat itu membuat serangan yang mengerikan. Kedua api di tangannya perlahan mendekati pusat, mencoba untuk bergabung. Sungguh kekuatan tolak yang kuat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan benih surgawi besar akan langsung ditelan oleh api suci, tidak mungkin seperti ini. Ada juga napas berapi-api di atas kristal, seperti jika dia ingin melahap benih surgawi besar ke dalam kekuatannya sendiri. Dalam situasi putus asa, dia hanya bisa mengandalkan efek aneh Fen Jue untuk menetralisir kekuatan keduanya. Crash!
Aneh untuk mengatakan bahwa, dengan melihat Fen Jue, ki pertempuran yang telah ditempa oleh Fen Jue baru saja muncul, dan dua sumber api menjadi sunyi, dan kemudian Xiao Yan diizinkan untuk bergabung secara perlahan. Tidak ada perlawanan, dan perpaduan Xiao Yan cukup mudah. Setelah beberapa saat, biji teratai api seukuran lengkeng dengan warna merah menyala dan kaki perlahan muncul. Biji teratai api adalah produk perpaduan dari api merah benih surga besar dan api suci batu surgawi hati api. Hanya saja warna kaki menempati hampir 2/3 dari waktu. Jelas, nyala api suci terlalu kuat daripada surga besar, memancar keluar. Panggil saja kamu Huoyan Feiyan. Merasakan kekuatan penghancur tirani dari biji teratai api di tangannya, Xiao Yan tersenyum puas. Xiao Yan, terima nasibmu. Setelah beberapa saat, kedua serangan perlahan muncul. Tiba-tiba, di ruang ini, tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya membentuk roh kebencian yang ganas di udara, dan seluruh roh kebencian disebabkan oleh kekuatan jiwa. Itu tidak memiliki bentuk, itu hanya tubuh energi halus, tetapi roh misterius inilah yang memberi Xiao Yan rasa berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergi, Huoyan Feiyan. Mata Xiao Yan menjadi tajam, dan seni yang terbakar di tubuhnya bergerak cepat, langsung mengalir ke biji teratai yang indah di tangannya, dan tiba-tiba, gelombang api kehancuran, juga menyebar, perlahan-lahan. Dengan jalinan roh merah yang membenci dan api merah Huoyan Xiao Yan, ruang api suci benar-benar menyala. Boom! Pada saat ini, di ruang api suci, dengan Xiao Yan, Huoyan, Feiyan, dan kebencian merah menyerang bersama, situasi pertempuran tiba-tiba menjadi cemas. Keduanya tidak bisa tidak mengambil lusinan langkah mundur untuk mencegah terpengaruh oleh riak energi yang menyilaukan, dan di udara ruang api suci, api merah batu yang berapi-api dan roh merah yang marah ternyata berada di kebuntuan untuk sementara kekuatan api dan kekuatan menakutkan terus muncul, membuat orang bergidik. Boom! Segera, dua riak energi yang kuat terbang menuju ruang api suci seperti air pasang, dan pemandangan yang luar biasa itu sangat menakutkan. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya sekarang. Sol Mang, menyaksikan gangguan Xiao Yan melawan roh merah, Sol Ni tidak bisa menahan tawa, auranya melonjak, dan dia hanya memegang pisau hitam, di tangannya di telapak tangan hitam, itu bersiul ke arah Xiao Yan. Orang ini, Xiao Yan mengendalikan dua jenis api di tubuhnya sambil mendesak Fen Jue untuk mengantarkan Douqi ke biji teratai api. Ketika dia melihat serangan agresif para hantu, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Hei, setelah beberapa saat, tubuh jiwa jahat datang ke Xiao Yan seketika, dan kemudian di pisau hitam di tangannya, rune menakutkan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul, memegang kekuatannya, dia tiba-tiba menebas ke arah Xiao Yan. Sabu-sabu, pisau hitam itu adalah senjata abadi yang ditempa dari tubuh jiwa, Xiao Yan secara alami tidak berani menganggapnya enteng, dan penguasa kuno api yang berbeda di belakangnya akan melawan dan pergi. Sol Kington, setelah beberapa saat, melihat kesadaran bertarung Xiao Yan begitu tirani, sehingga dia mampu mengatasi serangan tirani seperti itu, Sol Evil segera mendengus dingin. Boom! Saat suara jiwa jatuh, lingkaran rune hitam pada pisau hitam melompat sangat menakutkan, dan kemudian berubah menjadi sinar suram puluhan meter. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika melihatnya. Untuk apa orang-orang di istana jiwa ini mengumpulkan tubuh jiwa dan kekuatan iman untuk masuk akal bahwa yang terkuat dari istana jiwa dan klan jiwa mereka tidak dapat mencapai levelku. Dan samar-samar aku ingat bahwa aku mempelajari beberapa informasi tentang istana jiwa secara kebetulan. Mereka mengumpulkan tubuh jiwa dan kekuatan, iman, dan mereka tampaknya melayani orang lain. Setelah beberapa saat, Master of Soul Eater berbicara perlahan, dan suaranya penuh keraguan. Melayani orang lain, ras jahat atau dosa ekstrateritorial. Xiao Yan melihat semangat serangan tirani seperti itu. Berbisik, tidak satu pun dari mereka, sepertinya itu adalah kekuatan lain, tapi sayangnya aku tidak masuk ke dalamnya di awal, kalau tidak aku pasti bisa menggali rahasia ini. Penguasa pemakan jiwa menggelengkan kepalanya. Xiao Yan, biarkan dewa ini mati. Saat sinar biru tua yang berasal dari pisau hitam mencapai titik nol, jiwa tiba-tiba tidak menahan, meraung, dan kabut hitam yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh. Pada saat itu, waktu, pisau hitam di telapak tangan tiba-tiba melambai ke arah Xiao Yan. Kecelakaan, semburan fluktuasi yang menyesakkan menyerang Xiao Yan dalam sekejap. Ini sangat kuat,
Pemakaman surga pemecah batu. Dalam sekejap, biji teratai api dan roh-roh merah yang membenci di langit juga perlahan menghilang. Jelas bahwa keduanya seimbang. Setelah beberapa saat, menonton yang agresif ofensif, suara Xiaoyan terdengar seperti bahasa Sanskerta, terdengar di ruang api suci. Apa ini? Saat suara Xiaoyan baru saja terdengar, seluruh ruang api suci tampaknya benar-benar menyala, dan aura yang sangat panas dan suci memenuhi udara. Tabrakan. Setelah beberapa saat, kristal api suci berwarna kuning kaki di atas telapak tangan Xiaoyan meledak dengan aura yang sangat ganas dan tirani, dan jejak api datang langsung dari segala arah di ruang api suci, dan kemudian berkumpul untuk menyerang hantu. Bang bang bang. Meskipun serangan jiwa adalah tirani, bagaimanapun juga, itu ada di ruang api suci, dan sinar biru tua segera sepenuhnya dibungkus oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Sialan, kamu harus memiliki formasi-formasi Qiankun kuno di tubuhmu. Menyaksikan serangannya menghilang, dan nyala api terang di depannya perlahan mengembun pada satu titik, fluktuasi yang sangat menakutkan, perlahan lahir perlahan, kata roh jahat itu. Nuo, ini adalah batu formasi dari arai kuno Qiankun. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambil itu. Mendengarkan kata-kata jiwa, batu yang agak biasa muncul di telapak tangan Xiaoyan, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya tetap ada. Kekuatan ini memiliki pola yang mengesankan. Tentu saja, jika itu masalahnya, maka lebih baik menghormati daripada menurut. Pengorbanan, kunci jiwa kehidupan. Melihat batu biasa yang memancarkan semburan fluktuasi cerah di telapak tangan Xiaoyan, jiwa jahat mengerti bahwa ini adalah batunya. Selama Anda mendapatkannya, Anda dapat memecahkan formasi kuno yang menyegel permaisuri iblis kuil racun. Tentu saja itu merugikan diri sendiri. Sabu, saat suara jiwa jatuh, rantai seram biru tua tiba-tiba muncul dari jubah hitamnya, dan bahkan ketika kunci jiwa kehidupan muncul, nyala api suci di dada Xiaoyan tidak tahan. Melompat dengan keras. Hati-hati, kunci jiwa orang ini sangat kuat. Aku akan menemukan kesempatan untuk mengalahkan batu formasi kepadanya dan memecahkan formasi kuno, dan mereka akan membutuhkan kekuatan mereka. Saat berikutnya, Lord of Soul Eater menginstruksikan. Yah, tetapi rantai kehidupan di tubuh orang ini sebenarnya dapat memiliki fluktuasi tirani seperti itu. Xiaoyan mengangguk ringan, dengan nyala api kaki dan nyala api merah menyala terus-menerus, dan semangat juang yang agung muncul. Kunci jiwa Natal, kunci jiwa. Dalam sekejap, dengan munculnya kunci jiwa Natal biru tua pada jiwa roh jahat, aura di ruang api suci segera menjadi sangat suram. Dengan perintah, kunci jiwa yang mempesona pergi langsung ke tempat api berkumpul. Tiba-tiba, batu hancur dan pemakaman surgawi benar-benar hancur, jadi Zaidu meledakkan Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat orang berdebar-debar. Api, melihat ini, Xiaoyan tidak panik. Nyala api yang menyilaukan mengembun di telapak tangannya dan menyerang langsung ke kunci jiwanya. Bum bum bum. Tapi yang aneh adalah bahwa kunci jiwa langsung mengabaikan serangan api Xiaoyan, dan kemudian bersiul ke titik vital Xiaoyan. Tidak bagus. Xiaoyan tidak menyangka bahwa kunci jiwa hidup ini bisa mengabaikan api, dan segera sosoknya dengan cepat mundur, mencoba melarikan diri. Sudah terlambat. Kunci jiwa lahir, penguburan jiwa. Tawa maniak muncul, dan segera menyerang Xiaoyan yang sedang melarikan diri. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, kunci jiwa kehidupan langsung mengenai Xiaoyan, dan Xiaoyan lengah. Hanya saja Solni tidak memperhatikan senyum sekilas di sudut mulut Xiaoyan. Batu formasi. Dalam sekejap, sosok hantu itu muncul, langsung menggeliat, dan mengambil batu formasi itu ke telapak tangannya. Nak, aku masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, jadi biarkan kamu hidup sebentar. Setelah roh jahat selesai berbicara, dia langsung mengambil kembali kunci jiwa hidupnya, memegang batu formasi, dan kemudian sosoknya menggeliat aneh, dan menghilang dalam api suci dalam sekejap. Orang ini, kuharap kita tidak akan kecewa. Saat hantu itu pergi, napas Xiaoyan juga sangat stabil, dan dia tertawa. Sialan. Kekuatan Jenderal Darah di sini terlalu kuat. Di hutan bambu di luar ruang api suci, dengan Duki Fei, Xiao Gui dan Liu Qing sebagai segitiga, mereka mengepung para Jenderal Darah. Meskipun kekuatan ketiganya luar biasa, tidak peduli apa, serangan menyilaukan dari ketiganya juga jatuh pada baju besi aneh Jenderal Darah Roh Bumi, jadi tidak peduli serangan tirani, kekuatannya tiba-tiba melemah,
yang membuat mereka selalu masuk situasi yang tidak menguntungkan, tetapi aneh untuk mengatakan bahwa Jenderal Darah Roh Bumi memiliki keuntungan menghancurkan, tetapi dia menyerang dengan pertahanan alih-alih menyerang dengan gegabah, yang membuat mereka bertiga cukup bingung. Armor pada tubuh Jenderal Darah Roh tampaknya menjadi harta yang langka. Itu dapat menyerap kekuatan penyerang untuk digunakan sendiri. Yuan Yan, yang sedang menonton pertempuran dari kejauhan, dengan hati-hati menatap keempat orang itu, dalam pertempuran, mau tak mau terkejut. Itu seharusnya senjata jahat, sama seperti ratusan senjata abadi di dunia kita, ia memiliki kekuatan yang agak aneh. Armor, aku khawatir mereka akan melakukannya. Mereka bertiga mungkin tidak dapat dikalahkan. Dan Jenderal Darah Roh di sini tampaknya sedang menunggu sesuatu. Kekuatan dan persepsi Yuan Hong tidak murah, jadi tentu saja dia dengan mudah memperhatikan hal-hal lain. Boom! Segera, sosok jiwa yang dihirup oleh ruang api suci di atas hutan bambu tiba-tiba muncul, dan kemudian ada batu formasi yang ditutupi dengan pola yang mempesona di tangannya. Berhasil, Jenderal Darah Roh Bumi juga tersenyum ketika melihat penampakan hantu itu. Baiklah, ayo pergi. Solni memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, dan segera bersiap untuk menyeberangi hutan bambu dan masuk lebih dalam. Bagaimanapun, Xiao Yan dan permaisuri iblis kuil racun jelas lebih penting daripada yang terakhir. Itu, batu formasi dari arai kuno Qiankun. Bukankah benda ini ada di tangan kakak Xiao Yan? Bagaimana bisa ada di tangannya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada kakak Xiao Yan? Wajah Yuan Yan tegang dan serius. Jangan khawatir, aku masih bisa merasakan napas Xiao Yan, itu bukan masalah besar. Yuan Hong buru-buru berkata, tetapi bahkan dengan hubungan antara saudara perempuan Yuan Hong dan Yuan Yan, jarang melihatnya begitu peduli pada orang luar. Aku tidak tahu ekstasi macam apa yang diberikan Xiao Yan kepada Yuan Yan. Itu barang Xiao Yan. Lakukan, hentikan Jenderal Darah Roh Bumi, dan aku akan membawanya kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di ruang api suci, roh jahat itu memegang tangan Xiao Yan, hal-hal di tangannya, tidak peduli apa. Bagaimana menempa Qifei tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan bermain denganmu. Armor Darah Roh Bumi. Dalam sekejap, raungan muncul dari mulut Jenderal Darah Roh Bumi, dan tiba-tiba baju besi aneh di tubuhnya memancarkan semburan kekuatan yang menyilaukan, dan kekuatan tirani dengan mudah memblokir semua orang. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, roh jahat dan darah roh bumi akan saling melirik, dan kemudian menuju ke kedalaman hutan bambu, dan hutan bambu ini awalnya dirancang untuk mengisolasi keberadaan kejahatan. Setelah melintasi hutan bambu, tidak jauh di belakang adalah tempat untuk menekan Ratu Iblis beracun. Sialan, setelah beberapa saat, setelah Xiao Gui dan beberapa orang menyelesaikan serangan Jenderal Darah Roh Bumi, kedua jiwa itu menghilang. Kamu tetap di sini, aku akan mengejar mereka. Dalam sekejap, mata indah Du Qifei menggeliat sedikit, lalu melirik ke tempat di mana ruang api suci ada, dan berkata langsung. Ayo pergi bersama. Tepat saat suara duo Qifei hendak pergi, ruang api suci juga perlahan menggeliat, dan sosok Xiao Yan perlahan muncul di hadapan semua orang. Kakak Xiao Yan, bagaimana batu formasi di tanganmu bisa ditangkap oleh pria misterius itu? Melihat Xiao Yan muncul, Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimanapun juga, aura Xiao Yan masih tirani, bukan di semua seperti itu adalah penampilan dikalahkan oleh hantu. Janji Tuan Tian Wang Zhang, tentu saja, tidak dapat dilanggar. Hanya saja mereka mengendalikan rahasia arai kuno Qiankun. Jika kita ingin mendekati permaisuri iblis kuil racun, kita harus mengandalkan mereka. Jadi begitu, semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan. Ayo pergi. Melewati sini akan membuatmu dekat dengan inti sebenarnya dari penjara penindas iblis. Dan melewati hutan bambu ini berarti kita tidak akan bisa masuk ke kompetisi poin ini, jadi tolong pertimbangkan baik-baik. Xiao Yan juga setuju, tidak ada persyaratan, dan pro dan kontra dinyatakan dengan jelas. Jangan khawatir, di antara kita, tidak ada yang akan mundur. Pada saat ini, gadis-gadis itu mengangguk perlahan. Jelas persaingan poin tidak diperlukan bagi mereka. Adapun Liu Qing, dia akan kembali ke benua Dodi di akhir kompetisi ini, dan Du Qifei memiliki reinkarnasi, belum lagi. Kalau begitu, ayo pergi. Biarkan aku melihat betapa kejamnya apa yang disebut permaisuri iblis racun tingkat Kaisar ini. Xiao Yan memimpin, dan setelah berbicara,
semua orang melewati hutan bambu dan menuju ke kedalaman penjara penindasan iblis. Ada juga pertempuran sengit di bagian lain dari penjara penindasan iblis. Pembangkit tenaga listrik di 4 benua bertarung satu demi satu, mengambil makanan dari mulut pembangkit tenaga listrik lainnya, sehingga jumlah puluhan ribu kontestan tiba-tiba muncul, dan saat ini masih ada hanya segelintir pembangkit tenaga listrik di penjara penindasan iblis. Adapun peringkat poin juga jelas sekilas. Saat ini, pencetak gol terbanyak sebenarnya adalah Hei Jue dari Lembah Bayangan Hantu, yang kedua dan ketiga adalah Lin Lin dan Lin Yuan dari Istana Wansun, yang keempat dan kelima adalah Liu Yun dan Nebula, dan yang keenam adalah Xiao Yan, Shen Jun dari Aliansi Binatang Jiwa ketujuh, Liu Yang dari Sekte Hantu ke-8000, dan yang kesembilan adalah seorang pria dengan reputasi yang relatif rendah. Adapun tempat ke-10, sebenarnya adalah Xiao Gui. Aku yang pertama dalam poin. Sepertinya aku tidak kabur saat memasuki Li Sol Realm. Tapi sepertinya ada sesuatu yang menarik di kedalaman kota ini. Aku harus pergi dan lihat. Setelah gambar muncul, orang ini adalah si brengsek hitam yang menduduki peringkat 1 di klasemen. Sekarang tampaknya pembangkit tenaga listrik di atas 4 benua mungkin hanya 10 dari kita, dan peringkat pada dasarnya telah ditentukan. Tapi kurasa, aku khawatir target mereka adalah tempat di mana permaisuri iblis kuil racun disegel. Lagi pula banyak berita juga bocor dari Jenderal Darah Roh Bumi di Lembah Sunyi yang mati sebelumnya. Di sebuah lembah, Liu Yun dan Nebula perlahan berbicara. Kakak senior, apa yang kita lakukan sekarang? Meninggalkan penjara penindasan iblis secara langsung atau? Liu Yun tidak bisa tidak bertanya, 10 poin teratas dapat langsung memasuki alam jiwa Li, dan jika mereka pergi sekarang, mereka dapat mempertahankan kualifikasi hal semacam ini. Tunggu sebentar, pergi ke kedalaman penjara penindas iblis. Lagi pula, kali ini pengalaman penjara penindas iblis, 10 poin teratas tidak pernah bermain melawan satu sama lain dalam bentuk apapun. Saya yakin mereka memiliki ide yang sama dengan kita. Petik 2. Bagaimanapun, poinnya diberi peringkat tinggi dan rendah, tetapi kunci untuk memasuki Li Sol Realm di masa depan. Kakak senior Xing Yun perlahan mengedipkan matanya yang indah. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka menuju ke kedalaman penjara penindas iblis pada saat yang bersamaan. 10 teratas di klasemen, dan 9 orang lainnya, semuanya adalah kekuatan sempurna Dosian Bintang 3, dan bahkan beberapa orang samar-samar akan menginjakkan kaki di Dosian Bintang 4, tetapi hanya Xiao Yan yang berada di tengah dari Bintang 3 Dosian. Karena banyak pembangkit tenaga listrik di 4 benua dan pusat kekuatan masyarakat jiwa tersembunyi bergerak menuju kedalaman penjara penindasan setan, adegan paling hidup di penjara penindasan setan ini perlahan-lahan muncul. Xiao Yan dan rombongannya baru saja melintasi hutan bambu, dan tiba-tiba rasa hikmat mengalir ke wajah mereka. Di balik kehikmatan ini, semua orang berada di depan semua orang, tanpa diduga, ada aura jahat setebal lengan. Di sini, di kedalaman penjara penindas iblis, sangat berbeda dari dunia luar. Ada aura jahat yang sangat besar dan bermartabat di sini. Aura ini seperti iblis jahat yang merangkak keluar dari jurang dan dipenjarakan oleh batasan langit dan bumi, yang menakutkan. Di kedalaman penjara iblis kota ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk mengatakan melihat pemandangan yang mencengangkan di depannya. Di depan semua orang, ada ruang gelap dan berdarah yang dipenuhi dengan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang berwarna darah, aura jahat tirani dapat dilihat di mana-mana. Bahkan yang terlemah dari aura ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan kesempurnaan makhluk abadi bintang 3 yang bertarung. Pengaturannya sangat menakutkan. Di tengah, seharusnya formasi penyegelan yang menyegel permaisuri iblis kuil racun. Dan formasi penyegelan seharusnya adalah formasi Qian Kun kuno. Dikatakan bahwa formasi kuno ini telah diturunkan dari zaman kuno dan pernah ditekan, dan membunuh pembangkit tenaga asing yang tak terhitung jumlahnya, tapi sayangnya batu formasi hilang, jadi kekuatannya sangat berkurang. Yuan Yan berbicara perlahan. Saat suara Yuan Yan jatuh, semua orang mengangkat kepala mereka dengan susah payah dan melihat ke ruang berwarna darah, cahaya putih yang diisolasi dari aura jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya putih, sepertinya ada aura yang megah. Napas muncul, sepenuhnya menekan makhluk jahat di kedalamannya. Ayo pergi. Setelah berbicara, semua orang juga berada di bawah penutup kekuatan jiwa Xiao Yan,
dan perlahan-lahan berjalan menjauh dari formasi Qiankun kuno. Tetapi 10 pembangkit tenaga listrik teratas juga mengalir di sini satu demi satu. Jelas mereka tidak hanya ingin menjadi dengan yang sama 10 pembangkit tenaga listrik teratas bersaing satu sama lain, dan bahkan ingin mendapatkan beberapa manfaat dari penjara iblis kota ini. Di inti ruang berwarna darah, kamu kembali. Dalam sekejap, keempat pahlawan dari Hidden Soul Society telah menunggu di kedalaman penjara penindasan iblis, untuk menjaga kekuatan dari 4 benua. Tetapi pusat kekuatan dari 4 benua tampaknya tidak tahu bahwa tujuan mereka adalah permaisuri iblis kuil racun, jadi itu tidak datang untuk menghentikannya. Bukankah orang kuat di atas 4 benua datang? Ini di luar dugaanku. Setelah beberapa saat, sosok hantu dan darah bumi akan datang langsung ke 4 pahlawan dari Hidden Soul Society, dan darah bumi akan berbicara. Ada yang salah dengan mereka, dan mereka tidak akan mengurus kita untuk waktu yang singkat, tapi kita hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, saya khawatir kita hanya bisa pergi dari sini untuk sementara. Setelah beberapa saat, batu di tangan Soul Evil mengepal perlahan. Di antara ras jahat di luar dunia, permaisuri racun Sa dapat disebut sebagai penguasa sejati. Tidak hanya kekuatannya dan kekuatan di belakangnya, tetapi juga karena dia memiliki alat jahat di tangannya, yang membuat kekuatannya semakin tinggi. Dan alat jahat ini adalah tujuan istana jiwa mereka kali ini. Waktu hampir habis, kami akan menghentikan pembangkit tenaga listrik lain untukmu, dan tugas memecahkan arai kuno Qiankun masih terserah padamu. Setelah beberapa saat, Mo Tianxing, bos dari Hidden Soul Society, berkata dengan lembut. Jangan khawatir, selama arai kuno Qiankun retak, kekuatan segel pada tuanmu akan mengalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, keduanya memiliki efek yang sama. Soul Ni tertawa, jelas juga sadar, dari jiwa yang tersembunyi oleh karena itu, alasan untuk bekerja sama dengan saya hanya untuk menggunakan beberapa kekuatan dalam formasi penyegelan untuk memecahkan tuan yang disegel di lautan debu oleh Pluto Surgawi. Kamu perampok rendahan benar-benar memiliki niat buruk untuk penjara penindas iblis di hari-hari hantu kita. Tiba-tiba, dengusan dingin disertai dengan bayangan muncul langsung di ruang berwarna darah, dan suaranya bergema di seluruh ruang, membuat orang merasa lega bergetar perlahan. Jue hitam lembah bayangan hantu. Lawan lama, melihat siluet yang tiba-tiba muncul di langit, Mo Baixuan, anak kedua dari masyarakat jiwa tersembunyi, tersenyum. Jelas, sebelum rencana dimulai kali ini, mereka informasi para kontestan akan diselidiki dengan jelas. Biarkan aku bertemu denganmu. Setelah keduanya selesai berbicara, serangan menyilaukan itu terbuka langsung di ruang berwarna darah. Sekte Tianyin, Istana One Soul, Aliansi Binatang Jiwa. Setelah beberapa saat, serangkaian suara tirani muncul, dan Mo Tianxing, bos dari masyarakat jiwa tersembunyi, mau tidak mau mengatakannya. Pusat kekuatan Istana Jiwa dan klub jiwa tersembunyi adalah milik satu sama lain. Mari kita bertindak bersama dan menyerang mereka. Selama kita menunggu arai kuno Qiankun dipecahkan, maka kita akan memenangkan pertempuran ini. Segera setelah suara itu jatuh, 8 besar klasemen segera berada di peringkat 8, dan langsung menemui jalan buntu oleh pembangkit tenaga listrik Hidden Soul Society dan pembangkit tenaga Soul Hall yang tersisa. Sial, kau tidak bisa diseret seperti ini. Jika tidak, begitu formasi kuno alam semesta rusak dan permaisuri iblis kuil racun memecahkan segelnya, maka kita orang-orang mungkin hanya akan menemui jalan buntu. Keraguan, tapi hanya ingin berhenti, tetapi menemui jalan buntu oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Qi Fei, kamu bantu mereka bertahan melawan musuh, aku akan pergi ke formasi Qiankun kuno. Xiao Yan menyaksikan konfrontasi kedua pasukan tanpa jeda, mendengus dan kemudian bergegas menuju formasi Qiankun kuno dengan langkah. Kakak, aku akan pergi juga. Melihat Xiao Yan bergerak, Xiao Gui berbalik dan mengikuti Xiao Yan. Kenapa kamu di sini? Di sini sangat berbahaya, kembalilah. Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkan Xiao Gui melakukan hal berbahaya seperti itu, dan langsung mendengus. Saudaraku, bawa aku masuk. Aku tidak tahu apakah itu di alam semesta kuno ini atau lebih dalam. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Pergilah ke arai kuno Qiankun untuk sementara waktu, ikuti aku dari dekat, jangan lari-lari. Setelah berbicara, sosok Xiao Yan berubah menjadi seberkas kecepatan cahaya, dan mereka meraung langsung ke orang kulit putih di belakang kerumunan.
Mau pergi ke formasi kuno Qiankun dan melakukan sesuatu yang buruk untuk kita? Tanya aku dulu, Jenderal Darah Roh Bumi. Tepat ketika Xiao Yan dan keduanya hendak memasuki formasi kuno Qiankun, Jenderal Darah Roh Bumi telapak tangan besar, dalam sekejap mata, hendak mengenai mereka. Dan kami, segera, duo Qifei dan beberapa wanita bersama-sama melancarkan serangan, dan mencegat blokade Jenderal Darah Roh Bumi. Pada saat ini, Xiao Yan dan keduanya juga dengan mudah memasuki Qiankun kuno, formasi. Kamu sedang mencari kematian. Setelah menyadari adegan ini, Darah Roh tidak bisa menahan raungan, niat membunuh yang mempesona, yang tidak disembunyikan, terpancar secara langsung. Aura ganas semacam ini lebih kuat daripada yang saya katakan dia sebelumnya. Pertarungan terlalu tirani, dan jelas bahwa Darah Roh Bumi saat ini akan sangat marah dan siap untuk membunuh. Semuanya, ayo bertarung. Melihat konfrontasi tegang antara dua pasukan di depan mereka, semua orang memanggil, dan kemudian memulai pertempuran yang berapi-api. Mereka tahu bahwa saat ini, mereka tidak lagi bertarung untuk kompetisi, tetapi untuk seluruh Yin Huntian bertarung. Lagi pula, jika permaisuri iblis dari kuil racun membuka segel, saya khawatir Yin Huntian tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada telur di bawah sarang. Bunuh aku, Mo Tianxing mendengus dingin, menyuntikkan dirinya ke dalam pertempuran. Jiwa tersembunyi mereka akan menambah pembangkit tenaga istana jiwa, yang sudah lebih tirani daripada pembangkit tenaga listrik 4 benua, baik dari segi kekuatan dan kuantitas, dan mereka memiliki keunggulan absolut, sehingga pertempuran ini cukup bermanfaat bagi mereka. Adapun formasi kuno Qiankun, apakah jiwa jahat memimpin dalam memecahkan formasi untuk melepaskan iblis kuil racun, atau apakah Xiao Yan membalikkan formasi untuk memperkuat segel, tidak diketahui. Ini formasi kuno Qiankun. Begitu mereka memasuki cahaya putih susu, gelombang kilau lembut muncul pada Xiao Yan dan Xiao Gui, dan ki pertempuran di antara keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dalam kegembiraan. Pada saat ini, mereka telah memasuki formasi penyegelan yang terletak di kedalaman penjara penindas iblis, dan formasi ini adalah formasi Qiankun kuno dengan reputasi yang luar biasa. Dikatakan bahwa di zaman kuno, setelah formasi ini ditampilkan, dalam sebuah instan, ia dapat mengontrol ribuan meter ruang dan melenyapkan alien tingkat kaisar. Apakah ini formasi kuno Qiankun, kekuatan penjara yang kejam? Kekuatan jiwa tirani Xiao Yan terpancar, tetapi tidak ada yang diperoleh, seolah-olah dia benar-benar ditolak oleh kilau putih susu, dan hati Xiao Yan juga terpengaruh oleh formasi ini. Kekuatan kurungan di dalam membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, Xiao Yan tahu bahwa ini adalah kedalaman penjara penindas iblis, di mana aura jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, tetapi formasi kuno Qiankun dapat sepenuhnya mengisolasi aura ini dari permaisuri iblis kuil racun. Tampaknya formasi ini juga cukup kuat. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kuil racun bumi dan permaisuri racun-racun? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya dengan ragu saat dia melihat ruang putih susu yang tak berujung di sekelilingnya. Ini adalah ruang dalam dari formasi kuno Qiankun. Hanya setelah formasi itu rusak, permaisuri iblis kuil racun dan kuil racun bumi dapat dilihat. Ini juga diatur untuk mencegah kontestan masuk secara tidak sengaja. Ratu iblis kuil racun, itu ditekan di kedalaman formasi Qiankun kuno. Tuan pemakan jiwa berkata perlahan. Tuan, kuil racun di sini juga merupakan level setengah kaisar, dan permaisuri iblis kuil racun bahkan lebih seperti kaisar. Kami melakukan ini, kan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dalam keraguan. Jangan khawatir, aku di sini, dan aku sudah lama ingin bertemu dengan permaisuri iblis ini. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa hal baik di tubuhnya. Pemakan jiwa berkata dengan panas di dalam hatinya. Apakah itu hal yang baik? Xiao Yan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, jelas sesuatu yang bisa dipuji oleh tuannya begitu banyak pasti tidak biasa. Meskipun kekuatanku saat ini tidak di puncak, masih mudah untuk berurusan dengan Ratu Iblis beracun, dan kamu masih memiliki banyak jarak untuk menukar poinmu dengan teknik menelan api. Jadi kali ini, biarkan aku melakukannya. Mari kita lihat, apa kekuatan sebenarnya di antara ras jahat asing. Setelah Tuan Pemakan Jiwa selesai berbicara, dia perlahan terdiam, jelas menyeduh kekuatannya sendiri. Dengan kepergian Soul Eater Talisman, kekuatan Soul Eater Lord secara keseluruhan telah turun banyak, tapi untungnya, ada keberadaan Blood River Bell, jadi itu juga bisa menutupi celah. Weng berdengung. Kakak, lihat di sana.
Tiba-tiba, Xiao Gui melihat titik hitam dalam formasi cahaya putih susu, dan tiba-tiba mengangkat jarinya perlahan, dan berkata kepada Xiao Yan. Hati-hati, pergi dan lihatlah. Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang mempesona muncul, dan kemudian langsung menutupi tubuh keduanya, dan berjalan pergi menuju titik hitam yang aneh. Susu, inti dari susunan Qian Kun kuno. Dengan keberadaan batu formasi, dewa tergantung pada bagaimana Anda menghadapinya. Permaisuri iblis kuil racun, kali ini, kita akan menang. Ketika jatuh, sosok jiwa jahat perlahan muncul di ruang formasi Qian Kun. Itu, inti dari formasi. Tiba-tiba, Xiao Yan dan keduanya mendekati pusat formasi, dan tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan. Inti formasi awalnya adalah batu formasi dan pola formasi, tetapi batu formasi Qian Kun kuno hilang terlalu lama, sehingga inti formasi lahir di pusat formasi untuk mempertahankan operasi normal formasi. Melihat sekeliling, di alam semesta kuno ini, ada lingkaran putih susu yang penuh dengan kekuatan pemurnian, dan di tengah formasi, di depan jiwa, sekelompok garis aneh, membentuk pilar optimisme, menjulang tinggi. Lord of the Sky tingginya sekitar beberapa ratus meter, dan tubuhnya terdiri dari garis-garis putih susu misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah penerangan garis-garis ini, tampaknya aura jahat menghilang satu demi satu. Kekuatan formasi kuno ini sangat menakutkan. Melihat pilar optimisme di tengah formasi, Xiao Gui berbicara perlahan, jelas karena aura hantu di tubuh Xiao Gui, dia merasakan jantung berdebar karenanya. Hehe, ayo mulai. Setelah beberapa saat, tatapan suram di bawah jubah hitam hantu tiba-tiba berubah menjadi sepasang pupil cian yang menakutkan, dan kemudian seluruh tubuh dimandikan di bawah jubah hitam hantu cian yang menakutkan, dan di telapak tangan dengan aura hitam, formasi batu perlahan bersinar. Munculnya. Saudaraku, apakah kamu ingin melakukannya? Untuk sesaat, Xiao Gui juga menahan napas dan bertanya dengan suara rendah meskipun Xiao Gui tidak tahu apa yang akan dilakukan hantu itu. Xiao Gui bisa merasakan bahwa ada sosok seperti iblis yang tersembunyi di dalam pilar Optimus. Jika Anda membiarkan hantu berhasil, saya khawatir mereka hanya akan berakhir dengan kegagalan. Tunggu dulu, bagaimanapun, formasi Qian Kun kuno tidak begitu mudah, dan hantu ini benar-benar dapat menggunakan kekuatan Samsung Douxian untuk pergi membunuh Ratu Iblis Beracun. Saya khawatir pasti ada harta karun di bagian bawah kotak, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Setelah berbicara, keduanya tiba-tiba menjadi tenang. Petik 2. Formasi Qian Kun kuno ini benar-benar kuat. Jika bukan karena pengekangan hantu seram kita yang sangat kejam, itu akan menjadi pilihan untuk menggunakannya sendiri. Petik 2. Tapi mari kita mulai bisnis sekarang. Hantu itu menekan tatapan berapi-api di tubuh, dan kemudian jejak energi hantu menyebar ke batu di tangannya. Weng berdengung. Pada saat ini, batu formasi di tangan jiwa, tiba-tiba meledak seberkas cahaya yang kuat, ternyata menjadi resonansi yang sangat menakutkan di depan pilar Optimus. Kalau begitu, pergi. Setelah selesai berbicara, Solni perlahan melemparkan batu di tangannya ke arah pilar Optimus, tapi di atas batu itu, sepertinya ada kekuatan tersembunyi seperti hantu. Aku khawatir itu adalah pukulan backhand Solni. Boom! Arai Qian Kun kuno dan Arai adalah satu tubuh. Arai kuno Qian Kun adalah tirani, tetapi tanpa dukungan Arai, kekuatan Arai kuno Qian Kun juga sangat berkurang. Itu juga merupakan ledakan hisap panas yang tak tertandingi, dan tanpa ragu, batu formasi itu langsung terhirup ke dalam tubuh. Pilar langit di inti Arai Qian Kun kuno, dapat dikatakan tak terkalahkan, jika Anda ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk retak, bahkan jika itu adalah bintang 5 melawan abadi, tidak mungkin untuk memecahkannya. Tetapi dengan munculnya batu formasi, pilar Optimus muncul dengan jejak panas yang berapi-api, jadi dia tidak memperhatikan aura hantu yang ditinggalkan oleh hantu itu, dan melahapnya secara langsung. Weng Ham, saat pilar Optimisme menelan batu formasi tiba-tiba memancarkan fluktuasi panas yang tak tertandingi, dan garis-garis pada pilar Optimisme tiba-tiba menghadapi formasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Waktu singkat, itu untuk sepenuhnya mengisi interior seluruh Arai kuno semesta. Dengan cara ini, jelas kembalinya batu formasi, yang telah mengembalikan kekuatan formasi Qian Kun kuno ke puncaknya. Tentu saja, Arai Qian Kun kuno, terima kasih. Melihat pemandangan ini, wajah tersembunyi di balik jubah hitam jiwa juga menunjukkan senyum aneh.
Bang bang bang. Dalam sekejap, tidak ada keraguan dalam jiwa, dan telapak nafas hitam langsung terungkap. Jelas, kedua tangan digenggam, jari-jari berubah dengan cepat, dan sidik jari yang mengandung kekuatan aneh ditampilkan. Dan dengan gerakan jiwa seperti itu, retakan tiba-tiba muncul di batu formasi yang ditelan oleh pilar Optimus, dan kemudian aura hantu yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari batu formasi, menghadap ke bagian dalam pilar Optimus. Dan dengan jiwa jahat seperti ini, pilar Optimus juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan kekuatan pemurnian yang mempesona tiba-tiba muncul, mencoba untuk memurnikan ki hitam aneh yang tersisa di batu formasi. Tetapi pada saat ini, ki hitam itu tampaknya tidak untuk menyerang mereka, tetapi untuk membentuk retakan kecil langsung di permukaan pilar Optimus, dan retakan ini adalah jalan menuju ke tanah di mana permaisuri iblis kuil racun disegel. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.